Xiao Yan menunggu tidak bertahan lama. Pada hari kelima setelah dia meninggalkan retretnya, Xiao Yan sedang berlatih surga mempersembahkan tangan iblis, tapi tiba-tiba dia berdiri dari kursinya. Dia merasakan aura yang familiar dan kuat muncul dalam bidang persepsinya saat ini. Feng Zunze telah tiba. Tingkat atas Menara Pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala besar Menara Pil hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa tokoh yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah dikosongkan untuk waktu yang lama. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. "Keke, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih memiliki cara yang bebas dan mudah." Xuan Kongzi di kursi pemimpin memandang seorang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Orang tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunze, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan Xiao Yan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi, "Bagaimana saya bisa senyaman Anda, kepala yang hebat? Pavilion bintang jatuh saya hanyalah karakter kecil jika dibandingkan dengan Menara Pil." Ada seorang pria yang agak kuno duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku. Itu lurus seperti tombak, memberi seseorang perasaan tajam. Seolah-olah yang duduk bukanlah orang, tetapi pedang yang mengandung aura tajam. "Keke, yang lama saya belum meninggalkan wilayah Pil untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini?" Mata Xuan Kongzi meluncur ke pria kuno saat dia bertanya sambil tersenyum. "Aku sudah lama melupakan nama lamaku. Selanjutnya, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri, Tai Jian." Pria kuno ini sopan kepada Xuan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak jelek. "Tai Jian? Mungkinkah Tianjian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu?" Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia bertanya. Wajah lelaki tua Tai Jian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Karakter orang tua ini memang seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar. Dia bertanya, "Di mana Xiao Yan? Orang kecil itu telah memanggilku ke sini. Jangan bilang bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya." "Keke, apa yang dikatakan Feng tua? Bagaimana anggota generasi muda ini bisa menipu sesepuh sepertimu?" Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera, beberapa sosok mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan masuk. Mata Xiao yang terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa yakin setelah secara pribadi melihat Feng Zunze di aula. "Bintang 9 Do Uzong?" Feng Zunze menyapu matanya ke arah Xiao Yan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Douzong saat mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Tianjian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze berkedut sedikit. Beberapa keterkejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiao Yan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tianjian Zunze tidak begitu yakin tentang murid Yao Chen. Namun, sekarang setelah dia melihat Xiao Yan secara pribadi, dia akhirnya merasakan keistimewaan tersembunyi di bawah wajah muda ini. "Keke, aku hanya beruntung." Xiao Yan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Xiao Yi, Tianhuo Zunze, dan Xian yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiao Yan membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunze tersenyum.
Matanya bergeser sebelum memadat pada Xiao Yi dan Tianhuo Zunze tanpa bergerak. Taijian Zunze di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam pada mereka berdua. Menjadi elit Do Uzun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini tampaknya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa keduanya? Feng Zunze mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia lebih memperhatikan adalah kekuatan Xiao Yi dan Tianhuo Zunze. Dari indranya, kedua orang ini sama-sama mencapai level bintang 3 Do Uzun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini adalah Xiao Yi dan ini Tianhuo Zunze. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia tidak melihat Xiao Yan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9 tapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Do Uzun muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunze tertawa pahit di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang kompetisi yang mengguncang bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan dugaan Feng Zunze, kemungkinan ekspresi pavilion petir angin akan sangat menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa tersinggung. Ini Taijian Zunze. Dia juga seorang penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kami berencana untuk menentang Aula Jiwa. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin membuat marah Aula Jiwa dan bahwa mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menghela nafas. Setelah itu, dia menunjuk Taijian Zunze di sisinya dan berkata, Taijian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berhutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Aula Jiwa terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Do Uzun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Namun demikian, hati Xiao Yan merasakan kekaguman pada Taijian Zunze ini karena dia bisa melangkah maju dan meminjamkan sebagai tangan. Membuat situasi yang sempurna lebih sempurna mungkin sangat disayangkan, tetapi memberikan bantuan ketika dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Taijian Zunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menghadapi Taijian Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan terima kasih. Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang saya telah membalas dendam, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi besar ini, menerobos masuk ke Aula Jiwa bukanlah apa-apa. Saya juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Taijian Zunze agak serak saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar nada orang ini, yang tampak seolah-olah dia sudah membuang semuanya. Jenis orang yang bisa secara acak membuang diri ke samping adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisi mereka selama operasi ini. Chuan Kongzi telah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak menyadari bahwa Aula Jiwa telah menggeser penjara Yao Chen. Kalau tidak, kita mungkin akhirnya memperingatkan mereka jika kita dibebankan ke kota Ming. Feng Zunze membelai janggutnya dan dengan lembut berkomentar.
Namun, saya tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin sangat pekat. Jika mereka melakukan kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan bahkan aula jiwa akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak memiliki cukup waktu. Selain itu, kita tidak tahu apakah aula jiwa akan menerima beberapa berita dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan... kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zunze mengangguk setuju. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Kami akan berangkat besok. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Taijian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Menambahkan kekuatan tempur eksplosif Xiao Yan, mereka akan bisa melawan 6 douzun. Lini Hub ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiao Yan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan aula jiwa. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun pergi besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap aula jiwa lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari aula jiwa bergegas, mereka hanya akan bisa menatap situasi. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Xuan Kongzi juga terkejut saat melihat Xiao Yan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan waktu mereka akan bertindak. Dia mengangguk tak berdaya saat dia berdiri dan berkata, karena kalian semua sudah memutuskan, orang tua saya akan berharap kalian semua operasi yang sukses. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan tua. Xiao Yan tertawa. Kilatan keras tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya saatnya baginya untuk bertindak. Guru, tunggu murid. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan aula jiwa. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar kota pil suci. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan tangisan rendah, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit yang jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, Xiao Yi dan sisanya mengikuti dengan cermat. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut Central Plains. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di Central Plains. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah meletus di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki ki dingin alami yang sangat padat, hal itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono bahkan mungkin terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka bisa mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiao Yan tidak memiliki banyak pemberhentian di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya terus melakukan perjalanan sepanjang siang dan malam. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. Apakah kita akan tiba? Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke kejauhan.
Ada garis besar pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan ditutupi oleh lapisan kabut sedingin es. Wajah tegang Xiao Yan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan jiwa kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung di dalam pegunungan. Kami telah tiba di pegunungan jiwa kematian. Namun, setiap orang harus memulihkan diri sedikit terlebih dahulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidak mudah. Xiao Yan mendarat di puncak gunung. Dia melihat Xiao Yi dan yang lainnya, yang mengikuti di belakang, dan tersenyum berkata. Xian segera duduk di rumput di bawah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan mengambil nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan jiwa kematian? Xiao Yi mengangkat matanya dan melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tidak. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh seseorang berkelana ke dalamnya, semakin padat itu. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan kehilangan jalan masuk. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak hewan ajaib misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang aula jiwa. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah ditemukan jika kita menyerang dari langit. Dalam hal keakraban Central Plains, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiao Yan dan sisanya dalam aspek ini. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua mengangguk. Musim saat ini dapat dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin dari pegunungan jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kita tidak punya waktu untuk menunggu sampai kabut dingin menjadi lebih tipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze menyipitkan matanya sedikit. Tatapannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang aku tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh aula jiwa. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita ketika kita masuk. Jika seseorang sayangnya melihat kita, serahkan padaku. Tai Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini benar-benar terlalu penting. Siapapun yang akhirnya mengetuk mereka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri di Usion. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan aula jiwa adalah sesuatu yang semua orang yang hadir jelas sadar. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kita tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Jadi tidak peduli apa, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memiliki wajah serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk lembut setelah mendengar ini. Semua orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Dia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang dipenuhi oleh kabut dingin. Visibilitas sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritual seseorang, seseorang hanya bisa merasakan area dalam jarak 100 meter atau lebih. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Swos! Gelombang raungan monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba memiliki sedikit suara angin kencang muncul.
Segera, beberapa monyet lincah seperti sosok menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin meresap ke tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi kepada mereka pada awalnya berguna. Namun, ketika mereka berkelana lebih dalam ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk secara bertahap mencari tempat ini. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertekan adalah bahwa efek yang diperoleh tidak besar. Musim ini adalah ketika kabut dingin dari pegunungan jiwa kematian sedang berbicara. Beberapa indikator di peta juga dihancurkan oleh kabut dingin ini. Kemungkinan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari untuk jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Malam akan segera tiba. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan." Binatang ajaib di dalam pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk diguncang. Jika ada gerakan yang tidak biasa diciptakan, itu tidak hanya akan mengganggu binatang ajaib lainnya tetapi kemungkinan juga akan menarik perhatian para ahli dari aula jiwa. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Itu pasti benar untuk mendengarkannya. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Taijian Zunze ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam keluar darinya dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa magical beast peringkat tinggi. Itu mampu menghentikan beberapa binatang ajaib dari mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat untuk malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang aula jiwa pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat besar, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tertawa getir. Hatinya terasa sedikit tertekan. Saat ini, mereka sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apapun. Dia duduk di cabang pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain, yang telah melakukan perjalanan begitu lama, juga menutup mata dan beristirahat sebentar. Malam pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Hal ini menyebabkan seseorang merasakan pori-pori seseorang berdiri. Binatang mengaum bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum berangsur-angsur menghilang. Tepat ketika semua orang hendak menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara menyeret yang ditransmisikan dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya ketika suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit saat dia berseru, "Ini buruk." Itu koloni semut penelan batu? Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Taijian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut menelan batu. Itu adalah semacam magical beast yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tetapi karena mereka memiliki angka mengerikan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian disebabkan oleh kabut dingin. Namun, sebagian besar karena pegunungan jiwa kematian ini memiliki semacam binatang ajaib. Jenis magical beast ini adalah semut iblis penelan batu. Semut iblis penelan batu ini tidak berpangkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, aspek menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut mengerikan semacam ini yang berjumlah puluhan juta akan berkerumun dari segala arah.
Bahkan peringkat 8 Magical Beast hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut iblis penelan batu semacam ini bisa menelan daging dan darah yang menghalangi mereka. Di mana saja di dalam pegunungan jiwa kematian di mana gelombang semut iblis penelan batu berlalu akan ditutupi dengan tulang putih padat. Itu tidak mungkin untuk menemukan bahkan jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan menemui kematian tertentu. Jika bukan karena semut iblis penelan batu ini hanya bisa ada di dalam kabut dingin, kemungkinan tidak ada yang berani tinggal di luar pegunungan ini. Alasan bahwa reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian secara bertahap akan menyebar selama bertahun-tahun ini sebagian besar dikreditkan ke koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiao yang tidak pernah menduga bahwa mereka akan sangat tidak beruntung. Mereka telah bertemu hal merepotkan semacam ini setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan terlibat dalam tabrakan langsung dengan hal-hal sialan ini. Feng Zunze dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dan sisanya tidak berani sedikit situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangkit dan bersiap untuk mundur ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat melihat tindakan Zian ini. Dia tanpa sadar berteriak dengan marah, "Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya." Tunggu, suara semut terhenti. Alis Xiao Yi vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan seksama dan memang menyadari bahwa suara serat, yang membuat hati seseorang dingin, sudah benar-benar hilang. Ini. Tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut, sosok kecil yang cantik bergegas keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon adalah Zian, yang baru saja berlari sendiri sebelumnya. Pada saat ini, setengah kaki besar berwarna emas 8 semut besar bersayap ada di bahunya. Ratu semut menelan batu? Ekspresi Feng Zunze dan Taijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas. Zian hanya tertawa menghadapi perubahan drastis ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana aula jiwa berada,